Shalom, satu hatu, Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adianto dengan NPM 2151096. Saya akan memaparkan analisis kasus persaingan usaha eh, dengan dosen pengampu yaitu Pak Yudi Priyo Amboro. Saya akan menganalisis kasus tentang predatory pricing. Nah, apa tuh predatory pricing? Predatory pricing itu seperti di mana satu pelaku usaha itu menetapkan harga yang sangat tinggi dibandingkan pelaku usaha lainnya. Nah, contoh kasus yang saya ambil yaitu Aqua dan Naraya. Nah, apa sih Aqua? Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi pada tahun 1973. Nah, terus kalau Sanford banyak sih, ada Aqua, Naraya dan Sanford. Salah satunya Sanford. Sanford itu adalah produksi air minum yang didirikan oleh PT Izumi Group pada tahun 2011 di Pulau Batam dan Bintan. Sanford telah terkenal dengan kualitasnya dan menjadi air minum yang dicari oleh warga lokal maupun warga asing yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, air galon Aqua ini, satu galonnya itu harganya sekitar 40 lebih, sedangkan Sanford hanya 10.000 lebih. Nah, itu sudah, menurut saya itu sudah termasuk melanggar pasal 5. Nah, itu melanggar pasal 5 ayat 1, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasal bersangkutan yang sama. Ada beberapa larangan mengenai penetapan harga, antara lain 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasal bersangkutan yang sama. 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang suatu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lainnya untuk barang atau jasa yang sama. Ketiga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Keempat, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang membuat persyaratan bahwa penerimaan barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi penetapan harga yang diatur dalam pasal 5, 6, 7, dan 8 UU nomor 5 tahun 1999 ini dilarang perseannya perjanjian harga pasal 5 horizontal dan diskriminasi dan pasal 6. Sedangkan perjanjian harga lain yaitu pasal 7 dan 8 diatur secara rule of reason, atau artinya itu tidak semua perjanjian harga pasti penyebab hambatan persaingan. Ya, jadi saran saya terhadap perusahaan Aqua, jika ingin jika ingin memberi harga yang sangat mahal itu boleh, cuman produksinya atau kemasannya itu dikasih lebih besar. Kayak contoh nih, Aqua itu galonnya 110 mili dan Sanford 110 mili, sedangkan Sanford harganya belasan dan Aqua itu harganya 40 ke atas. Nah, jadi Aqua itu harus kemasannya harus diperbaiki, atau dengan cara lain itu dinaikin lah, kayak jadi 110 mili itu jadi 200 mili. Tuh, sekian.
dari saya akan melanjutkan kasus yang kedua mengenai kasus Netflix dan Telkomsel. Nah, apa sih Netflix itu? Nah, Netflix adalah salah satu penyedia layanan pengaliran streaming media digital berkantor pusat di Los Angeles. Di Los Gatos di California yang didirikan pada tahun 1997. Nah, kalau PT Telkomsel Indonesia itu biasa disebut PT Telkom atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi milik negara Indonesia. Nah, apa sih perbedaan antara Telkom dan Telkomsel? Nah, Telkom adalah perusahaan, sedangkan Telkomsel adalah produknya. Nah, kita kembali ke permasalahan. Nah, perkara ini berawal dari penelitian inisiatif terkait dengan temuan mengenai pemblokiran akses pelanggaran berbagai jaringan yang dimiliki oleh PT Telkomsel Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler dalam pengaksesan konten Netflix sejak tahun 2016 hingga akhir 2018. Temuan ini dilanjutkan pada tahun penyelidikan dan persidangan dengan nomor perkara nomor 08/KPPU/I/2020 tentang praktek diskriminasi PT Telkomsel Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap pimpinan terkait dengan penyediaan layanan akses internet provider. Nah, berawal dari adanya temuan blokir akses pelanggaran dilanjutkan dengan penyelidikan dan persidangan yang berdasarkan penyelidikan dan persidangan ini PT Telekomunikasi Seluler terbukti secara sah melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas perbuatan pemblokiran ini diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan berbahaya yang tidak sehat, yang mana pasal ini berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha adalah dilarang melakukan suatu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama keluarga usaha lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya proses monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, yang mana pasal ini mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Bukan teknik diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan yang berdasarkan pasal 19 huruf D tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun harga berawal dari penelitian inisiatif terkait dengan temuan mengenai pemblokiran akses pelanggaran berbagai jaringan yang dimiliki oleh PT Telkomsel Indonesia Telekomunikasi Seluler dalam proses sejak tahun 2016 hingga 2018. Temuan tersebut dilanjutkan pada tahapan penyelidikan. Dan persaingan dengan nomor perkara nomor 8 KPPU I/2020 tentang praktek diskriminasi PT Telkomsel Indonesia PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait dengan penyelidikan layanan akses internet provider. Nah, yang berdasarkan penyelidikan dan persaingan tersebut disimpulkan memang telah terjadi perlakuan beberapa atau diskriminasi antara Netflix dengan penyediaan SVOD atau Subscription Based on Demand, yang meskipun telah adanya diskriminasi, Majelis Komunikasi menemukan bahwa pemblokiran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tidak menimbulkan kerugian dari pihak yang terjadi. Dengan demikian, berdasarkan berbagai fakta analisis dan kesimpulan pada masa persidangan diputuskan bahwa PT Telekom Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan pertanyaan yang tidak sehat. Berdasarkan keputusan ini, Majelis Komisi memberikan rekomendasi mengenai perlunya regulasi atau peraturan mengenai over the top yang antara lain meliputi 1. Advertising Based Video on Demand atau disingkat sebagai AVOD. Kedua, Transactional Video on Demand atau disingkat TVOD. Ketiga, Suppression Based Video on Demand atau disingkat sebagai SVOD. Mengingat sehingga saat ini belum ada aturan mengenai over the top, padahal telah menggunakan infrastruktur jaringan internet service provider atau ISP yang terus tumbuh secara signifikan, termasuk di dalamnya mengenai aturan pemblokiran dan situs internet yang bermuat negatif, serta memuat aturan terkait hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha open YouTube, karena selain terkait dengan aspek premier atau business to business, terdapat juga aplikasi public. Demikian analisis saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.